إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menjaga hidup dan kehidupan kita, senantiasa memelihara dan menopang kehidupan kita. Sungguh dalam diri manusia terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah yang itu semua menjadi sebuah pertanda kekuasaan Allah, sebuah penciptaan manusia yang begitu rumit jikalau kita melihatnya dengan kacamata ilmu. Dari sana juga kita bisa melihat dan kita bisa merasakan bagaimana kasih sayang Allah yang begitu besarnya dalam kehidupan kita. Jikalau kita diberikan sebuah anugerah, dibukakannya pintu dunia, atau kita diberikan fisik yang masih kuat, sehat, bugar, Allah berikan jabatan, pengaruh dan lain sebagainya, apa yang terjadi ketika salah satu fungsi dari organ kita, fungsi dari anggota badan kita terganggu? Kita memiliki kecerdasan, memiliki keutamaan, kelebihan dan lain sebagainya, tetapi ketika Allah menghentikan detak jantung kita, jangankan sampai sejam, beberapa menit saja, maka sungguh selesailah kehidupan kita. Inilah sebuah tanda-tanda kekuasaan Allah yang perlu dan patut kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengklasifikasikan bahwa orang yang paling tinggi kedudukannya, orang yang paling tinggi kualitas ibadahnya, bukanlah mereka yang beribadah karena takut, tetapi yang beribadah karena atas dasar dorongan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syukur ini sebuah kata yang gampang sekali diucapkan, tetapi ternyata sayangnya
Allah menyindir kita semua. Ternyata dari banyaknya hamba Allah, dari banyaknya orang yang berislam, bersyahadat, ternyata yang mengamalkan ilmu syukur ini sedikit. Qalilan ma tashkurun, maka sungguh sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur. Maka disinilah pentingnya sebuah hati yang bersih, sebuah pikiran yang jernih, dan sebuah cahaya iman yang menyinari relung-relung jiwa kita. Maka kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jikalau kita mengevaluasi diri kita sebagaimana nasihat sahabat Rasulullah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sebelum diri kalian dihisab di akhirat kelak, sebelum amalan-amalan kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum amalan-amalan baik dan buruk kita ditimbang oleh Allah, maka cobalah hitung, hisablah diri kalian sebelum diri kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita merasakan kehadiran Allah dalam setiap langkah ayunan kaki kita? Sudahkah kita merasakan kedekatan hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah kita dengan penuh kehusuan bersujud dan bersimpuh ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah kita beribadah kepada Allah hanya sebatas menggugurkan kewajiban? Kita tidak merasakan sebuah sensasi dari nikmatnya iman. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan kepada kita, memberikan sebuah kabar gembira bagi mereka yang bersungguh-sungguh dalam imannya, bagi mereka yang beribadah dengan sepenuh hati, dengan hadirnya ruh dalam setiap gerakan ibadahnya, dalam gerakan sholatnya, mereka akan merasakan sebuah sensasi dari kenikmatan iman yang mungkin tidak bisa dijelaskan dengan beribu-ribu kata, karena rasa itu ya perlu dirasakan. Seperti hanya kita ingin menjelaskan rasa manisnya gula, beribu-ribu kata menjelaskan hakikat dari manis itu, kita tidak bisa menjelaskannya, tetapi perlu untuk dirasakan. Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman an yakunallahu wa rasuluhu ahabu ilaihi mimman siwahu. Ternyata ada 3 golongan, yang dimana 3 golongan ini adalah orang-orang yang beruntung, yang Allah berikan kucuran kenikmatan surgawi, jiwanya dilapangkan dan cahaya imannya terasa menyejukkan jiwa. An yakunallahu wa rasuluhu ahabu ilaihi mimman siwahu. Indikatornya adalah mereka yang menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling pertama dan utama dalam kehidupannya. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, dalam hadis yang masyhur yang dikenal dengan hadis Jibril, pada sewaktu-waktu Jibril datang ke hadapan Nabi di tengah para sahabatnya. Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Jibril ini datang kepada Rasulullah menjelma sebagai manusia, duduk di hadapan Nabi dan mengajukan sebuah persoalan, mengajukan sebuah pertanyaan, yang pertanyaan ini hakikatnya Jibril sedang mengajarkan para sahabat dan kita secara umum tentang hakikat Islam, iman, dan ihsan. Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Akhbirni anil Islam." Kabarkanlah kepadaku, jelaskanlah kepadaku akan hakikat Islam. Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tutiyaz zakat wa tasumu ramadhana
wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau berikrar, bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Jika kita amati, ternyata Islam ini baru sebatas cangkangnya hakikat hamba Allah, hanya berkutat masalah yang dohiriyah, bersyahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Sebuah ritual yang dilaksanakan oleh anggota badan kita. Tetapi iman itu lebih dalam cakupannya. Jibril bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Akhbirni anil iman." Kabarkanlah kepadaku tentang iman. Apa itu hakikat iman? Antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarihi. Iman itu cakupannya lebih dalam, lebih benar-benar menghujam ke dalam hati kita. Af'alul qulub, sebuah perbuatan hati kita yang lebih dalam, yaitu engkau beriman, engkau meyakini, beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Lebih dalam dari itu. Maka orang yang beriman, dia pasti berislam. Tetapi tidak setiap yang berislam dia beriman secara utuh. Dan tingkatan yang lebih tinggi, Jibril bertanya kepada Rasulullah akan puncak kedudukan seorang hamba di sisi Allah. Fa'akhbirni anil ihsan, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Jadi tingkatan yang lebih tinggi dari iman dan Islam, sebuah posisi jiwa yang sudah tersucikan, nafsu yang sudah ditundukkan. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, yaitu engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, dan jikalau engkau tidak mampu untuk mencapai tingkatan itu, maka yakinlah setiap saat Allah senantiasa mengawasi kita. Inilah sebuah tingkatan yang luar biasa. Lalu jikalau para pejabat kita yang memangku amanah jabatan, mereka benar-benar memiliki sifat ihsan, mereka memiliki sifat iman, bagaimanakah yang akan terjadi? Maka sungguh pasti orang yang beriman, orang yang ihsan, dia menjadikan jabatannya bukan untuk mengembalikan modalnya, modal kampanyenya dan lain sebagainya, tetapi dalam rangka beribadah kepada Allah dan memberikan kemanfaatan, kemaslahatan untuk masyarakatnya. Jikalau kita tarik dengan firman Allah Subhanahu wa taala, maka tidak heran Allah menjanjikan bahwa keberkahan, kebahagiaan itu bukan dari sumber daya alamnya yang banyak dan melimpah, tapi apa? Lau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jikalau penduduk suatu negeri beriman dan beramal soleh, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, sungguh kami akan membukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Syaratnya yaitu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan dalam firman yang lain yang menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah itu dekat. Tetapi karena hati kita, Rasulullah menganalogikan hati kita itu, ketika kita berbuat dosa, maka ada noda hitam dalam hati kita. 2 kali kita melakukan dosa atau bahkan sampai berkali-kali menjadi karakter, menjadi tabiat, maka kita bisa bayangkan bagaimana gambaran dari hati kita yang pasti akan hitam legam. Kenapa?
karena dosa-dosa, akibat dosa yang kita lakukan, sehingga mata hati kita itu tertutup dengan kegelapan dosa dan kemaksiatan. Padahal Allah itu dekat. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui bisikan-bisikan lembut hatinya di dalam dirinya itu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat daripada ulat lehernya. Ini menjadi sebuah gambaran, bukan sebuah hal yang bersatunya manusia dengan Tuhan, tidak, tetapi ini menjelaskan tentang bagaimana dengan maha kuasanya Allah itu lebih dekat sekali. Tetapi pertanyaannya, kenapa kita tidak bisa merasakan nikmatnya iman kita, nikmatnya Islam kita? Maka berkaca kepada sabda Rasulullah, ternyata jiwa manusia itu akan ada memiliki lapisan-lapisan kegelapan. Yang pertama adalah lapisan kegelapan dari sebuah ambisi. Ketika kita mengejar ambisi dan mengesampingkan Sang Ilahi, tidak memperdulikan keridhaan Sang Ilahi, tidak menginginkan pahala dari Allah dan surga Allah, berarti yang menjadi Tuhannya bukanlah Allah, tetapi ambisinya. Apa ra'aitum man ittakhadha ilahahu hawahu. Allah menyindir mereka. Perhatikanlah bagaimana mereka yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Nah, inilah yang mungkin sebuah kesyirikan yang tersembunyi yang kita tidak sadari. Kita mengejar ambisi dunia, jabatan, pencitraan diri dan lain sebagainya, sehingga Allah kita kesampingkan. Maka bagaimana hati kita bisa terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang kedua adalah dunia. Bagaimana ketika seseorang mengejar dunia dan melupakan akhirat? Sebenarnya hal ini jauh dari apa yang Rasulullah contohkan. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam kebaikan. Goalsnya itu, targetnya itu adalah agar kita bahagia di akhirat. Tidak mengejar kebahagiaan dunia dan lupa dengan akhirat. Nah, inilah yang menjadi penghalang kita merasakan manisnya iman, penghalang kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah hawa nafsu. Ketika kita merasakan manisnya, lezatnya kemaksiatan, hawa nafsu, maka yakinlah kenikmatan kita dalam beribadah Allah akan hilangkan. Ketika kita merasakan manisnya dosa, manisnya maksiat, yakinlah sujud kita akan kering, bacaan Al-Quran kita akan hambar, dan hati kita akan kosong, hampa. Kenapa? Karena itulah akibat dari dosa yang kita lakukan. Maka ketika dosa itu kita lakukan, maka sungguh itu akan menghijab hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka napas kehidupan dan kesempatan hidup hari ini merupakan salah satu modal yang jangan sampai kita sia-siakan. Kita harus memaksimalkan amalan-amalan kita, mengoreksi keimanan kita, meluruskan niat kita agar senantiasa ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena bagaimanapun episode kehidupan kita yang ke belakang, maka yang menentukan adalah akhir dari kehidupan kita. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, keturunan kita ada dalam keistiqomahan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat menjemput kita. Demikian yang khatib bisa sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan sebuah bahan renungan untuk kita bersama dan menjadi sebuah energi positif untuk keimanan kita, untuk peningkatan amalan-amalan kita. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika.